Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar RRI serta jamaah Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa dengan para pemirsa hadirin yang ada di studio ini dalam rangka mengisi satu agenda renungan di malam bulan suci Ramadan. Pada kesempatan hari ini atau pada kesempatan malam ini kita akan mengenakan atau mengetengahkan sebuah judul, yakni mustajabnya doa bagi orang yang berpuasa. Sebagaimana diketahui para pemirsa sekalian, bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, tidak berbusana dan tidak berakal. Seperti halnya firman Allah dalam satu surah An-Nisa, Allah telah berfirman, khuliqal insanu dha'ifa. Telah diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Dengan segala kelemahan dan kelebihan manusia, maka dari itu Allah telah menyuruh kepada hambanya agar banyak berdoa. Dalam hal ini bertepatan dengan malam bulan suci Ramadan, maka banyak ulama yang telah menjelaskan dalam penjelasan hadis Rasulullah SAW, yakni bulan suci Ramadan merupakan bulan yang para doa-doanya diistijabah oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya ikut menyertainya, mengisi kegiatan bulan suci Ramadan baik siang maupun malam. Mari kita gunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran, berzikir, membaca sholawat, dan doa-doa yang lainnya, untuk memenuhi atau untuk menyempurnakan dengan segala kekurangan yang Allah ciptakan, yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Oleh sebab itu, ada sebuah pernyataan ulama, yakni ada doa yang momennya sangat bagus sekali, yakni momen pada bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, marilah kita banyak berdoa, memunajat kepada Allah agar segala hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di Indonesia hanya ada waktu yang mustajab. Salah satunya adalah pada bulan suci Ramadan, ketika manusia-manusia berpuasa, mengosongkan perutnya, tidak makan dan minum, maka disitulah
saatnya doa-doa kita akan mudah dijabah oleh Allah. Sebagaimana diketahui bahwasanya manusia terdiri dari jasmani dan rohani, dari unsur materi. Manakala kita banyak kemasukan materi-materi atau bendawi-bendawi ke dalam rongga mulut kita, ke dalam perut kita, maka di situ akan semakin sulit untuk berdoa dan untuk beribadah. Akan tapi jika manusia dalam keadaan perut kosong, disitulah saatnya ruh bicara, dan ruh semakin dekat kepada Sang Khalik, semakin dekat kepada Allah, kepada Tuhannya. Oleh sebab itu, marilah kita pergunakan yang sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim. Kita semakin memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah, mohon pertolongannya, mohon kepadanya dengan segala kekurangannya, dengan segala hajatnya. Kita mohon kepada Allah agar segala hajatnya dijabah oleh Allah, segala kebutuhannya dilengkapi, dijabah oleh Allah. Di Indonesia ini hanya ada waktu yang mustajab. Salah satunya tadi, yaitu pada bulan suci Ramadan. Kemudian pada waktu antara khutbatain hari Jumat, itu juga termasuk waktu yang mustajab. Kemudian lagi ada di 2/3 malam, itu juga termasuk saat-saat doa dijabah oleh Allah. Kemudian antara waktu asar dan maghrib hari Jumat, ini juga termasuk salah satu momen yang kalau kita berdoa akan dijabah oleh Allah. Kemudian doanya orang yang mazlum, doanya orang yang dianiaya atau teraniaya, itu juga termasuk doa-doa yang mustajab. Sedangkan di tanah suci Mekah, di sana banyak, dua-duanya menyatu, ada tempat mustajab dan ada waktu atau saat mustajab. Oleh sebab itu, ketika orang menunaikan ibadah haji atau umrah di tanah suci, semakin banyak tempat-tempat yang mustajab, yang semakin banyak para jamaah haji dan umrah itu menunaikan hajatnya, memohon hajatnya di tempat-tempat yang mustajab. Kemudian juga waktu atau saat yang mustajab. Jadi dua-duanya di tanah suci Mekah itu ada. Sedangkan di Indonesia hanya ada saat-saat yang mustajab saja, yaitu pada salah satunya ketika kita sedang berpuasa, sedang mengosongkan perut kita dari unsur bendawi, itu unsur materi. Dan insya Allah itu sangat berbeda ketika kita memanjatkan doa di waktu perut kita dalam keadaan kenyang dengan perut kita dalam keadaan kosong. Itu ada banyak perbedaan. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan di bulan suci Ramadan ini
kita pergunakan yang sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar doa-doa kita dijabah oleh Allah. Apa saja doa kita, untuk memohon ampun, untuk bersyukur segala atas kenikmatannya yang dianugerahkan kepada kita, maka disitulah kita senantiasa merundukkan, senantiasa bersujud kepada Allah di bulan yang penuh berkah ini. Para pemirsa dan pendengar RRI serta jamaah Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada, salah satu ayat yang menganjurkan agar kita berdoa adalah salah satu rentetan dari ayat yang berkenaan dengan perintah puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian diakhiri dengan salah satu ayat yang berikutnya, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Para pemirsa yang terhormat, salah satu syarat agar doa kita dijabah oleh Allah, para ulama telah menggariskan dalam beberapa keterangannya, yakni misalnya Imam Al-Ghazali, beliau telah memberikan petunjuk dalam berdoa. Salah satunya adalah jika kita berdoa, maka jangan terlalu optimis dan jangan terlalu pesimis. Artinya, menurut Imam Al-Ghazali, bainal khauf war raja. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Kita terlalu optimis juga tidak atau kurang bagus. Terlalu pesimis juga kurang bagus. Karena Allah telah menggariskan di dalam sebuah firman-Nya, wala tayasu min rakhillah. Sampai orang yang banyak berbuat maksiat kepada Allah, itu pun juga jangan terlalu pesimis, doanya tidak dijabah. Begitu juga sebaliknya, orang yang banyak menunaikan ibadah seperti sholat tahajud, sholat berjamaah, baca Al-Quran, amal-amalan yang lainnya seperti sedekah jariyah dan sebagainya, itu jangan terlalu optimis bahwa itu sudah menjamin semua diterima dan akan dijamin surganya. Tidak demikian. Dan tapi perlu berhati-hati, karena syarat berdoa satu adalah harus iman kepada Allah. Jika kita tidak beriman kepada Allah, boleh jadi doa kita akan dijabah. Tapi urusannya nanti untuk urusan akhirat kita tidak ada harapan. Dan tapi kalau juga pertama kali manusia itu sudah beriman kepada Allah, itulah merupakan salah satu syarat dijabahnya doa. Oleh sebab itu, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Para pemirsa yang terhormat, yang kedua, syarat doa agar cepat dijabah oleh Allah adalah kita kosongkan perut kita, rongga mulut kita dari barang-barang yang haram, barang-barang yang syubhat,
Karena jika kita banyak mengkonsumsi barang yang haram, maka disebutkan dalam hadis Nabi, fa anna yustajab, bagaimana doa itu akan dijawab oleh Allah, sedangkan malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram. Itu harus kita jaga betul. Rongga perut kita jangan sampai kemasukan barang yang tidak diridhai oleh Allah. Masih banyak. Kita masih bisa memilih mana konsumsi makanan yang halal dan thayyib. Kemudian berikutnya adalah kita meningkatkan daya rasa kita kepada Allah. Penghayatan kita, pendekatan kita kepada Allah harus semakin kita tingkatkan agar timbul. Yang pertama adalah husnul kepada Allah. Jangan sampai doa kita kepada Allah seolah-olah memaksa. Kalau saja ada kalanya doa kita masih belum dijabah, maka harap kita bersabar. Karena doa itu sendiri sebenarnya juga ibadah dan mengeluarkan segala kekuatan energi, kekuatan spiritual. Itu merupakan satu jihad, merupakan satu upaya agar kita senantiasa berlama-lama bermunajat kepada Allah. Jika kita sudah berdoa sekali, dua kali, kemudian putus asa, kita sudah berdoa, kita sudah sholat, kita sudah tahajud, kok belum diijabah juga? Nah, ini yang menurut penjelasan ulama tidak boleh berdoa yang seperti ini. Ini artinya orang yang bisa dikatakan frustasi. Wala tayasu min rahillah. Sehingga kita harus yakin doa kita itu pasti dijawab oleh Allah. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Itulah cara-cara agar doa kita dijawab oleh Allah, cepat ataupun lambatnya. Permohonan kita, doa kita pasti dijabah. Kalau ada yang lama, itu juga sebenarnya diijabah. Mungkin dari unsur-unsur lain Allah mengijabah, Allah memberikan karunia-Nya yang lain. Karena boleh jadi apa yang kita munajat, kita mohon kepada Allah, mungkin kalau diberikan ijabah semuanya kepada kita, mungkin kita barangkali belum bisa menempatkan sebagai orang yang memiliki apa yang tadi memohon kepada Allah, semuanya dijabah. Bisa-bisa juga kita akan meremehkan kepada yang lain. Kita akan menganggap, wah, doa kita ini pasti dijamin diterima oleh Allah. Tidak boleh demikian. Maka dari itu kita mengikuti cara-cara ulama seperti Imam Al-Ghazali, berdoa, beramal soleh dan sebagainya. Kita harus dengan menggunakan cara-cara, yakni bainal khauf war raja, antara takut dan harapan. Itu insyaallah mudah-mudahan akan dijabah cepat ataupun lambat. Boleh jadi secepatnya dijabah di dunia ini. Boleh jadi nanti kita akan dijabah untuk di akhirat. Oleh sebab itu, tidaklah perlu kita pesimis. Karena boleh jadi apa yang doa yang sudah dikabulkan, sudah dijabah oleh Allah kepada kita, mungkin kita ini belum kuat untuk menerimanya.
Itulah yang unsur husnudzon kepada Allah itu harus senantiasa kita tanamkan sebaik-baiknya. Itulah yang saya katakan tadi, bahwasanya kalau berdoa itu harus kita meningkatkan daya rasa kita kepada Allah, pendekatan kita kepada Allah. Kita harus senantiasa dalam hatinya itu bersyukur atas segala karunia Allah. Meskipun kita tidak diberi yang lain, mungkin kita diberi sisi yang lain. Boleh jadi kita dikasih oleh Allah dengan segala kenikmatan, kita sehat, istri kita sehat, anak-anak kita sehat, semuanya pekerjaan kita lancar. Meskipun gaji penghasilan itu masih terbatas, itu semuanya tidak boleh dinafikan, bahwa itu tetap semuanya harus disyukuri kepada Allah. Karena itu Allah telah mengingatkan di dalam sebuah firman-Nya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat Tuhanmu yang mana yang akan kau dustakan? Kita masih bisa bernafas saja itu sudah luar biasa. Kita masih bisa melihat, itu juga luar biasa. Kita masih bisa bicara, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa melihat, sampai kita masih bisa merasa, luar biasa itu. Tidak ada lagi kenikmatan Allah yang akan sia-sia buat kita semuanya. Oleh sebab itu, wajiblah kita bersyukur dan kita senantiasa meningkatkan diri kepada Allah, bermunajat dan senantiasa berdoa kepada Allah agar nikmat karunia yang Allah anugerahkan kepada kita itu senantiasa abadi. Jangan sampai hidayah Allah, anugerah Allah itu akan dicabut, naudzubillah min dzalik. Itulah yang kita khawatirkan, sehingga kita senantiasa harus waspada. Di dalam bulan suci Ramadan ini, saat-saatnya kita mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, meningkatkan amal ibadah-ibadah yang lain, seperti membaca Al-Quran, membaca dzikir, membaca tasbih, membaca sholawat, dan lain sebagainya. Bermunajat, meningkatkan sholat qiyamul lail di samping tarawih, itu luar biasa. Itu artinya semuanya adalah terhitung doa. Oleh sebab itu, marilah para kaum muslimin, muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa dijabah doanya. Wabil khusus kondisi yang sekarang ini yang sedang Allah timpakan kepada khususnya bangsa Indonesia dan umumnya seluruh manusia-manusia di seluruh dunia ini, adanya wabah corona ini. Mudah-mudahan kita bermunajat kepada Allah agar semuanya itu terhindar dari malapetaka itu, malapetaka yang besar, dan keluarga kita, anak cucu kita, tetangga kita, kawan-kawan kita, semuanya bangsa kita diselamatkan oleh Allah. Itulah yang harus kita syukuri. Oleh sebab itu, sekali lagi para pemirsa yang terhormat, mari kita senantiasa mengikuti syarat-syarat ulama, sehingga insya Allah doa kita tidak ada yang sia-sia. Seperti halnya apa yang ditempuh oleh para ulama-ulama salafus saleh, para ulama-ulama ahli tasawuf, para ulama ahlul hikmah, yakni banyak-banyaklah mengosongkan perut kita. Karena itu salah satu upaya agar doa kita cepat dijabah oleh Allah. Karena kalau kita terlalu banyak perut kita untuk diisi materi-materi, maka di situ semakin kurang khusyuk. Dan kesempatan ini berdoa di bulan suci Ramadan itu sangat-sangat mustajab. Dan itu semuanya adalah janji-janji Allah melalui hadis-hadis Nabi, bahwasanya bulan puasa itu adalah saatnya dijabahnya para doa. Itu semuanya adalah reklame atau iklan-iklan dari Allah. Kita ini tidak mengada-ada atau tidak berlebih-lebihan.
Kita semuanya adalah mengikuti cara yang dianjurkan oleh Allah, yang diiklankan oleh Allah melalui para nabinya, oleh Rasul SAW. Mudah-mudahan kita akan diselamatkan oleh Allah, akan dijaga oleh Allah, dan doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Yang baik tentunya, yang baik kita akan dijabah oleh Allah, yang buruk mudah-mudahan akan Allah jaga dan kita semuanya akan terhindar dari malapetaka sebagaimana tadi yang dikatakan wabah corona. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dan bangsa Indonesia nanti akan keluar seperti halnya gambaran Nabi yang ketika sedang di lockdown di Jabal Nur, maka setelah itu beliau keluar menjadi manusia yang luar biasa. Mudah-mudahan bangsa Indonesia juga demikian. Para hadirin dan para pemirsa dimanapun berada, kita mari senantiasa bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya akan, ketika selesai wabah corona ini, insya Allah mudah-mudahan bangsa Indonesia akan mengalami jaya, akan mengalami kemajuan, dan akan mengalami menjadi negara yang balidatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya. Mari kita tutup taklim kita dengan memanjatkan doa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah, ya maulana ya ma'bud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansurna 'alal qawmil kafirin, Allahumma ansurna 'alal qawmil musyrikin, Allahumma ansurna 'alal qawmil zalimin, Allahumma ansurna 'alal qawmil jahilin. Allahumma adfa'na al-bala wal ghala wal waba wal fitan wal mihan wal munkar ma dhahara minha wa batan min baladina hadha Indonesia khas min buldan muslimin 'ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Para pemirsa yang terhormat, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi mudah-mudahan doa-doa kita para umat Islam di seluruh Nusantara khususnya dan di seluruh dunia akan semakin diangkat dan dijauhkan dari segala wabah, dan kita akan keluar dari kepenatan lockdown yang sudah mungkin masyarakat sudah banyak yang tidak sabar lagi. Insya Allah kita akan menemukan suasana yang insya Allah suasana yang ceria, suasana yang sehat, suasana yang semakin menggembirakan khususnya umumnya bagi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.